ilmu yang akan menjadikan seseorang itu takut kepada Allah adalah yang pertama itu adalah tadi arahan di ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang dia membaca, belajar, itu tujuan dari awalnya sudah bismi rabbika, dengan nama Allah. Dia menuntut ilmu, niatnya jelas, gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya hukum yang berlaku, siapa yang mengetahui, maka ilmunya itulah yang akan menuntun dia. Banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang gara-gara dia nggak tahu ilmunya, bodoh. Tapi ada orang yang berilmu tapi kemudian dia menyimpang. Itu memang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sama buat yang bodoh maupun orang yang berilmu. Setelah dia punya ilmu, ujian tantangan buat dia adalah mau mengamalkan ilmunya atau tidak. Maka orang yang menyimpang padahal dia berilmu, itu bukan disalahkan ilmunya, tapi disalahkan orangnya yang tidak lulus dalam ujiannya. Seharusnya dia ikuti ilmunya tersebut. Dan yang berikutnya para jamaah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu secara umum. Apa saja ilmu itu yang bermanfaat itu masuk di dalamnya. Tetapi secara prioritas ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran dikembangkan jadi ilmu bisnis. Dari Al-Quran sumber asli awalnya dikembangkan jadi kedokteran. Dari Al-Quran dikembangkan jadi ilmu pendidikan. Banyak sumber awalnya itu adalah Al-Quran. Jadi secara umum ilmu agama yang berkaitan dengan fikih, syariat, maupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pun semuanya tidak lepas dari Al-Quran. Jadi yang diprioritaskan yang mana? Diawali dengan ilmu yang wajib untuk kita amalkan sehari-hari, yaitu tauhid, akidah, ibadah yang memang kita tidak bisa hidup tanpanya. Setelah itu baru yang ilmu yang berikutnya terkait dengan dunia, keduniaan. Wallahu a'lam. Yang dimaksud Iqra di situ adalah Iqra baca. Kan baca itu ada dua, ada bin nazar dengan mata melihat, ada naskahnya, ada tulisannya, teksnya. Ada Iqra bil ghaib, dia membaca tapi tidak ada teksnya. Orang kan kalau mau guru ya, orang mau hafal Quran pasti bacanya, coba baca, padahal dia hafal, padahal dia hafal. Coba baca surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bahasa dia bahasanya dia perintahnya baca, Pak. Tapi bacanya dengan bil ghaib, tanpa melihat. Nah, dalam kejadian Nabi Muhammad diperintahkan baca oleh malaikat Jibril itu adalah baca yang bukan pakai tulisan. Karena waktu Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira nggak bawa apa-apaan, dan memang belum ada alat tulis saat itu kecuali pelepah kurma, batu, kulit binatang, dan Nabi itu nggak bisa. Maka baca yang dimaksud adalah baca ditalakikan. Bacalah. Bingung Nabi, baca apaan? Saya nggak bisa baca. Dipelukan sama malaikat sampai kepayahan dia, dilepas. Baca apaan? Saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai 3 kali baru Iqra, bacalah. Akhirnya dia ikutin itu, ditalakikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung hafal. Turun ke Khadijah, istri beliau. Itu yang dimaksud para jamaah. Jadi baru di penulisan itu adalah, baru di pelepah kurma itu Nabi memerintahkannya kepada sekretarisnya, ya, masih berserakan, nanti dikumpulkan nanti di masa Khalifah Abu Bakar, lalu kemudian ditaruh itu naskah itu sampai di zaman Utsman bin Affan, baru dibukukan, dijadikan bundel, ya, buku. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, terkait dengan ilmu laduni, Nabi SAW mengatakan justru dalam hadisnya kullu mauludin, justru Al-Quran mengatakan
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu-ibu kamu, kamu tidak ngerti, tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian di dalam kata mutiaranya dalam bahasa ta'allam, belajarlah kamu. Falaisal mar'u yuladu aliman, maka tidak ada manusia yang lahir langsung jadi ulama, jadi orang jadi mengetahui, maka ada sebabnya dulu yang berlaku, yaitu belajar. Nah, adapun terkait dengan Nabi Khidir, itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, ajarkan kepada dia, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses belajar, cuma kita tidak tahu bagaimana proses belajarnya dia. Bisa jadi sudah diwahyukan terlebih dahulu kepada Nabi Khidir, yang tetapi itu tidak diberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa ingin mengetahuinya, mungkin mempelajarinya, dan itu sebagai nasihat kepada Nabi Musa bahwasanya di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Sedangkan ilmu laduni itu wallahu alam, saya tidak tahu, ada orang tiba-tiba nggak belajar bisa jadi pintar. Ya. Dan yang berlaku dalam hukum ini adalah hukum sebab akibat. Siapa yang belajar, dia pintar. Siapa yang tidak belajar, dia bodoh. Adapun terjadi 1-2 orang keanehan, wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah tidak akan menzalimi amal seseorang. Ya, kalau seseorang sudah berniat, bertekad, itu namanya azam. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Siapa yang berkeinginan faman hamma bihasanatin, dia ingin melakukan sebuah kebaikan, dia niatkan besok mau ngaji ya, mau ta'lim, ikut. Dia udah meniatkan, sudah siapkan bukunya, dia siapkan catat persiapan semuanya. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Lalu kemudian enggak sampai itu, jadi dia ikut belajar. Karena ada penghalangnya di luar kemampuan dia, maka kata Allah dia tetap dapat 1 kebaikan. Kalau dia besok sampai terlaksana, terrealisasi, itu akan dilipat gandakan 10, 100, bahkan sampai berlipat-lipat. Jadi niatnya kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, niat kebaikan, ya. Asalkan yang menjadikan kita tidak yang menjadikan hambatan kita itu adalah perkara di luar kemampuan kita, Allah kasih. Umpamanya kita nggak jadi menuntut ilmu karena kita sakit. Siapa yang mau sakit? Allah yang kasih sakit, tetap dia dapat kebaikannya. Orang meninggal dunia, yang berkehendak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkannya. Maka niatnya itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu keterangan dalil yang menguatkan akan hal itu. Orang tua, Allah Subhanahu wa taala melihat usahanya para jemaah, tidak melihat hasilnya. Para sahabat semuanya belajar Al-Qur'an, semuanya menghafal Al-Qur'an. Usahanya menghafal Al-Qur'an, tapi apakah para sahabat semuanya hafiz Qur'an 30 juz? Tidak semuanya. Karena di antara mereka ada yang Al-Qur'an belum selesai itu sudah meninggal. Al-Qur'an belum turun semuanya sudah meninggal. Ada yang baru belajar Ali Imran, Al-A'raf, dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang dilihat adalah usahanya. Orang tua bisa belajar sesuai dengan kapasitasnya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang dilihat adalah usahanya. Tetap ketika dia melakukan itu rutin, itu akan menjadi jalan yang memudahkan dia ke surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.